Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in dan sekarang kita membahas hadis ke-5. Hadis kelima ini berbicara tentang prinsip menjaga orisinalitas ajaran Islam. Jadi fokus dari hadis ini itu adalah membahas tentang prinsip menjaga orisinalitas ajaran Islam. Saya bacakan hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat hal baru dalam urusan kami ini, sesuatu yang tidak termasuk darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain Muslim, riwayatnya berbunyi, barang siapa beramal sebuah amalan yang tidak ada dasar perintah kami, maka dia tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua istri Nabi itu digelari Ummul Mukminin. Makna harfiahnya adalah ibu orang-orang beriman. Ini adalah gelar majasi. Yang dimaksudkan adalah istri Nabi itu seakan-akan ibunya hamba beriman, sebagaimana Rasulullah itu adalah ayahnya orang-orang yang beriman. Konsekuensi dari ibu apa? Berarti wajib dihormati, satu. Yang kedua adalah haram dinikahi. Makanya istri Nabi itu meskipun masih muda seperti Aisyah dan menjadi janda, maka tidak boleh dinikahi oleh kaum muslimin, karena status beliau adalah ibu bagi kaum muslimin. Beliau juga harus dihormati, jadi tidak boleh diperlakukan seperti wanita-wanita biasa. Karena istri Nabi itu kalau beramal soleh, itu pahalanya dilipat gandakan. Tapi begitu berbuat salah, itu juga hukumannya bisa berlipat ganda. Karena beliau adalah jadi teladan bagi wanita-wanita muslimah. Kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Aisyah itu Ummu Abdillah. Meskipun Aisyah sebenarnya tidak punya anak. Jadi istri Nabi itu yang punya anak ya cuma Khadijah saja. Setelah Khadijah wafat, istri Nabi Rasulullah menikah lagi sampai 9 wanita. Tapi dari 9 wanita itu tidak ada yang punya anak. Konon Aisyah itu pernah hamil tapi keguguran. Jadi tidak pernah sampai punya anak. Lalu kemudian Aisyah berkunyah Ummu Abdillah. Nah, Abdillah ini ada perbedaan pendapat ulama, apakah itu adalah nama janin yang sempat dikandung Aisyah, ataukah itu yang dimaksud adalah anaknya Asma, Abdullah bin Az-Zubair. Nah, karena memang ada riwayat Rasulullah memerintahkan Aisyah berkunyah dengan keponakannya Abdullah ini, sehingga bernama Ummu Abdillah. Ini sekaligus menunjukkan bahwa
memakai kunyah itu sunnah meskipun tidak punya anak. Jadi seperti Aisyah ini gak punya anak, tapi berkunyah Ummu Abdillah. Jadi yang masih gadis memakai kunyah boleh, yang masih bujangan memakai kunyah juga boleh. Lah kalau gadis atau bujangan memakai kunyah pakai nama apa? Boleh memakai nama yang diharapkan nanti menjadi anak pertama. Boleh seperti itu. Itu namanya berkunyah jenis tafaul, jenis optimisme. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Ini kita wajib mengenal Aisyah, pertama sebagai istri Nabi, yang kedua adalah sebagai guru kita. Kok bisa jadi guru? Iya, karena melalui Aisyah kita tahu hadis ini. Andaikan Aisyah tidak meriwayatkan hadis ini, kita tidak tahu bahwa ini pernah diucapkan Rasulullah. Maka kita juga wajib menghormati Ibunda Aisyah sebagai guru yang melalui perantaraan beliau kita bisa mengetahui petunjuk. Ya. Aisyah ini adalah putri Abu Bakar. Makanya nasab beliau adalah Aisyah binti Abu Bakar. Beliau adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan perawan. Semuanya adalah janda. Khadijah pun janda. Ya, Sofiyah janda, Zainab janda. Zainab binti Jahash maupun binti Khuzaimah janda. Kemudian Maimunah juga janda. Jadi semuanya janda. Yang gadis hanya Aisyah. Makanya Aisyah itu pernah bermanja-manja kepada Nabi kemudian bilang, wahai Rasulullah, kalau engkau memiliki sekelompok kambing, lalu di sana ada 2 lembah, yang satu lembah yang banyak rumputnya dan belum pernah disentuh oleh penggembala dan kambing-kambing, satunya sudah pernah dipakai, disentuh oleh penggembala, milih yang mana? Rasulullah tahu maksudnya, tersenyum kemudian bilang, ya tentu saja aku pilih lembah yang belum pernah dijamah orang. Ya, untuk menunjukkan sebenarnya Aisyah itu ngomong demikian untuk menunjukkan aku adalah satu-satunya istri yang dalam keadaan gadis dinikahi oleh Rasulullah. Dan Aisyah itu adalah istri yang cerdas. Kecerdasan Aisyah itu diriwayatkan beliau itu menguasai hadis-hadis Nabi yang beliau ketahui, hafal banyak hadis Nabi, dan menguasai sastra juga. Contoh pengetahuan sastra Aisyah adalah diriwayatkan beliau itu menghafal 100.000 syair. Apa pentingnya menghafal syair? Syair itu dihafalkan, itu pentingnya adalah untuk memahami Quran. Karena Quran itu turun dalam bahasa Arab yang fasih. Tidak mungkin memahami Quran dengan baik kalau tidak mengerti sastra Arab. Makanya sejak zaman dulu para ulama itu berlomba-lomba mempelajari sastra Arab. Tujuannya memang bisa memahami Quran dengan detail. Gitu ya. Makanya Aisyah menguasai sastra, makanya pemahaman terhadap agama juga bagus karena menguasai sastra. Yang menunjukkan lain kecerdasan Aisyah adalah Aisyah itu diriwayatkan beliau itu menguasai ilmu kedokteran. Ya, jadi sudah pinter, menguasai kedokteran, cantik ya. Oh, ideal banget kalau zaman sekarang ya. Bayangkan ada wanita solehah, cantik, ke dokter sekalian. Ya kan luar biasa ini ya. Nah, bagaimana bisa beliau menguasai kedokteran? Itu ternyata sederhana caranya. Saat Rasulullah itu sakit, maka banyak tamu-tamu dari berbagai negeri. Dan di antara tamu-tamu itu mereka ada yang dokter. Jadi ada yang dokter dari Yaman, dari Mesir, dari ini. Semuanya ketika datang itu menjelaskan ilmu tentang kedokteran supaya digunakan obat untuk Rasulullah yang sakit. Dari situ maka Aisyah menguasai berbagai macam pengobatan untuk berbagai macam gejala sakit. Jadi ini dosennya yang datang ke rumah Aisyah istilahnya ya. Aisyahnya ini mahasiswa yang cerdas, gampangannya begitu ya. Menyerap dari ilmu dosennya ini 100%, gampangannya kayak gitu kalau zaman sekarang. Sehingga paling ngerti ilmu kedokteran di zamannya, sehingga Aisyah itu juga dimintai nasihat kalau ada yang sakit-sakit terkait dengan pengobatannya seperti apa. Dan Allah berkehendak membuat Aisyah itu tidak punya anak. Itu salah satu hikmahnya adalah wanita yang tidak punya anak bisa fokus ke ilmu. Karena kalau wanita punya anak repot ngurusi anak, bener itu. Jarang wanita yang
punya anak kemudian bisa memiliki ilmu yang dalam itu susah, karena memang waktunya habis ngurus anak. Ngurus anak itu memang nggak ringan, butuh waktu banyak, itu benar. Amalnya wanita paling banyak di situ. Nah, Allah kok berkehendak begitu ya. Jadi masih muda, masih cerdas-cerdasnya dibuat Allah tidak punya anak. Salah satu hikmahnya fokus ke ilmu. Jadi saat Rasulullah itu datang diserap sedetail-detailnya semua ajaran Nabi itu. Makanya kita jadi tahu banyak ajaran Islam itu dari Aisyah. Salah satunya hadis ini. Ya. Termasuk perkara-perkara di rumah Rasulullah yang tidak mungkin sahabat itu tahu. Itu Aisyah yang menjelaskan itu. Contoh misalnya, gimana caranya kita tahu apa amalan Rasulullah saat malam hari? Kan nggak mungkin kita menyelinap ke rumah Rasulullah. Sahabat Nabi nggak mungkin datang sembunyi-sembunyi ngintip rumah Nabi, kan nggak mungkin. Caranya bagaimana tahu? Ya dari Aisyah yang memperhatikan gerak-gerik Nabi saat masuk ke rumahnya. Makanya Aisyah itu bisa cerita ketika ada orang tanya, Rasulullah itu kalau di rumah itu apa saja sih yang dilakukan? Kata Aisyah, beliau itu kalau di rumah itu banyak membantu pekerjaan keluarganya. Nah, itu bisa diberitahu, oh ternyata akhlak Nabi saat di rumah itu banyak membantu istrinya, banyak membantu keluarganya. Begitu. Terus ketika ditanya lagi, sholatnya Rasulullah itu bagaimana sih? Aisyah bisa cerita dengan detail. Rasulullah itu kalau bangun, kadang itu sepertiga malam pertama, kadang tengah malam, kadang 2/3 malam, kadang sepertiga malam yang terakhir. Itu Aisyah yang cerita kayak begitu. Setelah itu beliau sholat, dan sholatnya jangan dikata seperti apa bagusnya sholat Rasulullah, luar biasa bagusnya. Ya, sholat Rasulullah itu kalau pas bangun, misalnya jam 10 malam bangun, itu sholat sampai menjelang subuh. Kira-kira sholatnya sampai jam 3. Setelah jam 3 kemudian tidur lagi, lalu kemudian bangun menjelang subuh. Itu sholatnya Rasulullah kayak begitu ya. Terus Rasulullah juga bisa cerita saat ruku yang dibaca Rasulullah adalah Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, atau Subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Itu semua yang mengajarkan Aisyah, karena dengar banget ya, suasana hening Rasulullah sholat, Aisyah mendengar, oh Rasulullah ternyata membaca ini. Itu yang diajarkan kepada umat, sehingga hari ini kita tahu bacaan-bacaan rukuk Rasulullah apa, bacaan sujud Rasulullah apa, doa-doa Rasulullah saat sholat apa. Itu jasanya Aisyah. Nah, kalau misalnya punya anak, wah repot sudah ngurusi anak. Rasulullah sholat, kemudian anak pas bangun, ya sudah memberi makan anak atau ngasih mengganti popoknya anak, menyusui anak, nggak bisa fokus melihat gerak-gerik Rasulullah. Ya, jadi ini Aisyah, sekilas tentang Aisyah ya. Lalu kemudian Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Man pada kata man ahdatsa ini adalah man syartiyah. Man syartiyah itu terjemahannya barang siapa. Barang siapa. Ahdatsa itu bermakna membuat baru. Membuat hal baru. Makanya baru itu bahasa Arabnya hadis. Kalau lama disebut qadim, gitu ya. Ahdatsa itu maknanya membuat baru. Fi amrina, dalam urusan kami. Hadza itu adalah ini, itu adalah takkid, penegas dari amrina. Ma pada kata ma laisa minhu itu ma mausulah. Jadi ma yang bermakna mausul. Mausul itu berarti bisa diganti allazi. Ya, jadi man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu itu bisa diganti man ahdatsa fi amrina hadza allazi laisa minhu. Gitu. Nah, ma di situ posisinya adalah maf'ul bih atau objek penderita. Ya. Laisa minhu, laisa di situ fi'ilnya ma. Minhu darinya, hunya kembali ke amrina. Fahuwa raddun. Fahuwa raddun itu jawab dari man. Jadi man syartiyah itu ada jawabnya, jawab syaratnya adalah fahuwa raddun. Maka sesuatu tersebut raddun. Raddun itu adalah masdar dari radda. Radda itu menolak.
Kalau masdar itu konsepnya berarti bermakna hal. Jadi raddun itu makna aslinya adalah hal menolak. Nah, cuman dalam bahasa Arab yang unik adalah masdar itu bisa bermakna isim maf'ul, sehingga raddun itu bisa bermakna mardud, begitu ya. Sama seperti kata ilmun. Ilmun itu dari kata alima. Alima itu mengetahui. Ilmun itu maknanya adalah hal mengetahui aslinya, tetapi banyak digunakan untuk makna maf'ul, sehingga ilmun bermakna maklum, gitu ya. Sehingga kalau kita mengatakan ilmuhu katsir, itu maknanya adalah maklumuhu katsir, ya, yang diketahui oleh dia itu banyak, gitu ya. Itu prinsip yang harus dipahami adalah dalam bahasa Arab masdar bisa bermakna maf'ul, dan itu sering. Maka di sini raddun bermakna mardud. Sehingga terjemahan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun adalah barang siapa membuat hal baru dalam urusan kami. Urusan kami di sini yang dimaksud adalah din, ya. Fi amrina ini maksud adalah fi dinina. Barang siapa membuat baru dalam urusan agama kami ini sesuatu yang tidak termasuk darinya, maka dia tertolak. Dalam riwayat Muslim itu lafadznya berbunyi man amila amalan, barang siapa yang membuat satu amalan, yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak didasarkan pada perintah kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maksud tertolak adalah Allah tidak menerimanya sebagai amal saleh meskipun dia merasa sebagai amal saleh, ya. Nah, hadis ini itu memiliki semacam asbabul wurud, tapi bukan asbabul wurud dari sisi riwayat hadis Nabi. Asbabul wurud dari perawi yang bernama Al-Qasim bin Muhammad. Gimana kisahnya? Kisahnya adalah Al-Qasim bin Muhammad itu ditanya tentang sebuah kasus wasiat. Bagaimana kasusnya? Kasusnya begini. Ada seorang lelaki yang punya 3 rumah. Katakanlah rumah A, rumah B, rumah C. Lalu dia berwasiat bahwa 1/3 dari rumah A itu untuk diwakafkan, 1/3 rumah B untuk diwakafkan, 1/3 rumah C untuk diwakafkan. Wasiat itu kan maksimal 1/3 memang. Jadi dia mewasiatkan 1/3. Nah, ketika orang yang berwasiat itu meninggal dunia, ahli warisnya jadi galau. Galaunya kenapa? Ya masa rumah itu dipecah 1/3-nya terus diwakafkan, itu kan ya susah gitu. Itu menimbulkan malah merusak rumah nantinya. Apa enggak dipecah terus ditembok, terus kemudian 1/3-nya itu dipakai untuk rumah tahfidz atau pondok atau apa, itu kan juga mengganggu privasi dari rumah orang yang ahli warisnya itu. Akhirnya kemudian tanya kepada Al-Qasim bin Muhammad, boleh enggak misalnya 1/3 ini dijadikan satu, lalu dirupakan bentuk rumah yang C misalnya. Kan 1/3 juga esensinya gitu ya. Dari 3 rumah itu esensinya kan 1/3, cuma dijadikan satu. Boleh apa tidak? Jawaban Al-Qasim bin Muhammad adalah boleh. Lalu beliau kemudian mengatakan, karena Rasulullah bersabda dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Seakan-akan Al-Qasim mengatakan wasiat itu bagus, tapi kalau wasiatnya itu bertentangan dengan syariat, maka jangan diterapkan sesuai wasiat letterlek begitu, jangan. Tapi terapkan wasiat tersebut agar sesuai dengan syariat. Kalau menerapkan wasiat harfiah 1/3 persis seperti bunyi wasiatnya, itu bisa menimbulkan doror atau kerugian bagi ahli waris. Sementara dalam agama tidak ada doror, tidak boleh ada doror. Jadi justru meletakkan wasiat itu pada satu rumah itu lebih bermanfaat, lebih luas manfaatnya untuk umum, dan tidak melanggar wasiat serta sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi ini bisa kita katakan asbabul wurud, tapi tanda kutip ya, kan asbabul wurud yang asli harus di zaman Nabi mestinya. Ini adalah penyebab munculnya hadis ini di zaman perawi yang bernama Al-Qasim bin Muhammad. Ya. Adapun kandungan makna dari hadis ini, maka hadis ini memberikan prinsip yang sangat agung dalam agama. Bagaimana prinsip yang dijelaskan dalam hadis ini?
Secara mantuk, makna langsungnya adalah hadis ini bermakna semua amal yang tidak didasarkan pada dalil itu tertolak. Jadi beramal apapun kalau nggak ada dasar dalilnya, maka itu tertolak. Misalnya puasa setiap tanggal 31 Desember misalnya, ya, dasarnya apa? Ya pokoknya puasa saja. Nah, ini kalau diniati ibadah tanggal 31 Desember tertolak karena tidak ada dalilnya, ya. Tapi kalau berpuasa kebetulan tanggal 31 Desember itu beda lagi, ya. Kebetulan dengan niat tanggal 31, setiap tanggal 31 Desember puasa, nah itu tidak ada dasar dalilnya, tertolak. Mafhumnya, semua amalan yang didasarkan pada dalil berarti tidak tertolak, ya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita, gagasan apapun yang tidak didasarkan pada dalil maka tidak bisa disebut sebagai din, tidak bisa disebut sebagai agama meskipun kelihatan baik. Misalnya seperti gagasannya sosialisme Karl Marx yang menghapuskan kepemilikan. Tujuannya apa? Biar tidak ada pertengkaran, gitu ya. Kelihatan baik ya. Nah, ini kan gagasan manusia, bukan dari wahyu, tidak berdasarkan dalil. Maka meskipun itu diungkapkan oleh seorang tokoh agama, tidak bisa disebut sebagai agama. Sholat pakai bahasa Indonesia, nah itu kan gak ada dasar dalilnya ya. Nah, yang semacam ini juga tertolak, tidak bisa disebut sebagai din, tidak bisa disebut sebagai agama. Sholat menghadap, mengajarkan tidak usah sholat, yang penting eling. Nah, ini juga tidak ada dasar dalilnya, tidak bisa disebut sebagai agama. Hadis ini juga secara implisit mengajarkan kepada kita, semua amal sekecil-kecilnya itu harus sesuai syariat. Kenapa? Karena kalau nggak sesuai syariat tertolak. Nah, sehingga orang itu harus ngerti amalnya itu statusnya seperti apa. Apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, ataukah haram. Jadi sebelum melakukan sesuatu itu pastikan hukumnya apa. Tersenyum sekalipun itu harus ngerti loh hukumnya tersenyum itu. Kenapa? Karena tersenyum itu jangan dikira tidak dihitung sebagai amal, termasuk amal itu. Kalau tersenyum kepada saudara untuk memasukkan kegembiraan pada hatinya, maka itu dinilai sedekah, terhitung amal soleh. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada saudaramu termasuk sedekah. Tapi kalau tersenyum yang sifatnya mengejek, jadi maksiat. Itu jadi haram itu senyum kayak begitu. Karena ada hadis Nabi, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Sudah termasuk buruk orang yang meremehkan saudara sama muslim. Jadi senyum yang sifatnya meremehkan orang lain itu sudah termasuk dosa. Senyum untuk selingkuh, nah senyum kan ya. Tapi dosa juga itu, karena perselingkuhan adalah dosa. Nah begitu ya. Jadi senyum pun harus ngerti hukumnya, apalagi pekerjaan. Sebelum masuk ke sebuah pekerjaan itu jangan tanya gajinya dulu, tapi pastikan halal atau haram. Itu ya pastikan halal atau haram, karena penghasilan itu akan ditanya oleh Allah. Terkait harta itu dua yang ditanya, dapat harta dari mana, dibelanjakan untuk apa. Nah dapat dari mana itu berarti harus jelas statusnya halal ataukah haram. Nah apalagi semua hal yang lain, mau nikah juga harus ngerti hukumnya. Ini status hukumnya bagaimana, hukum-hukum talak dan rujuknya seperti apa, harus mengerti ya. Ya. Secara implisit berarti hadis ini juga mendorong kita untuk selalu ngaji, selalu belajar, selalu haus ilmu agar amalnya selalu tertata, agar nggak sampai keliru. Ya. Hadis ini juga sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa
Perkembangan ilmu Islam itu ruhnya adalah menjaga orisinalitas agama Islam. Ini berbeda dengan sains. Kalau ilmu sains seperti biologi, kimia, ya, biologi, kimia dan lain sebagainya itu semangatnya adalah kreativitas. Semakin kreatif, semakin ada yang baru, ada unsur novelty, semakin bagus. Nah, itu kalau ilmu sains. Tapi kalau agama, justru yang dijaga adalah yang paling orisinil. Kalau mengkreasikan agama, nah itu justru malah menyesatkan, itu tidak bisa. Sholat 2 rakaat itu ya sampai kiamat harus begitu, jangan dikreasikan jadi 4. Tidak bisa itu. Haramnya homo itu sampai dulu ya haram, jangan karena perkembangan pengetahuan lalu perkembangan sains, perkembangan zaman dihalalkan, tidak boleh gitu ya. Jadi agama itu semangatnya adalah menjaga orisinalitas. Semua ilmu Islam itu sifatnya semangatnya menjaga orisinalitas. Contoh misalnya ilmu qiraat. Ilmu qiraat dibagi sampai dikenal ada 7 qiraat yang mutawatir. Itu tujuannya apa sih? Belajar ilmu itu tujuannya adalah biar tahu mana bacaan yang benar sesuai yang diajarkan Rasulullah. Yang diragukan maka bukan qiraat mutawatir, tidak boleh dipakai, kan begitu tuh. Nah itu berarti kan semangatnya menjaga orisinalitas, biar bacaan Quran kita sama seperti di zaman Nabi, gitu. Ilmu hadis, berkembang ilmu hadis sampai ditulis ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ditulis sanad-sanadnya. Biar apa sih? Biar ucapan Nabi ini terjaga, nggak hilang, gitu ya. Ya, gitu. Menjaga orisinalitas. Ilmu sirah, ilmu sejarah, biografi Nabi, kita lihat dijaga betul bagaimana informasi seputar kelahiran Nabi, siapa yang mengasuh Nabi, bagaimana awal mula diangkat jadi Nabi, perjuangan Nabi. Itu untuk menjaga orisinalitas sejarah Rasulullah, begitu. Berkembang ilmu nahwu dan shorof, sama itu. Nahwu dan shorof itu dipelajari tujuannya apa? Setelah ngerti ilmu bahasa Arab, nanti orang akhirnya tidak keliru memahami Al-Quran, sehingga dijaga orisinalitas makna Quran itu. Jadi intinya seluruh ilmu Islam yang syar'i itu berkembang, itu semangatnya adalah menjaga asalah, orisinalitas. Ini beda dengan sains. Kalau sains semangatnya ibtikar, kreativitas. Jadi semakin kreatif, semakin bisa menciptakan hal yang baru, itu semakin bagus. Itu kalau sains. Nah ini kadang-kadang kalau di pendidikan paradigma semacam ini nggak selalu dipahami, sehingga kadang-kadang orang masuk ke Islamic Studies itu semangatnya disamakan dengan sains. Semakin hal yang baru itu semakin bagus. Akhirnya sampai gagas kayak itu, munculnya jadinya yang ngajak free sex itu ya, hubungan seksual melalui lembaga yang non marital gitu ya. Kan ada tuh ya disertasi kayak gitu. Itu semangatnya semangat hal yang baru tadi, itu keliru. Itu salah di paradigma memang. Harusnya kalau belajar ilmu Islam itu yang dijaga orisinalitasnya. Makanya aliran revisionis kalau dalam Islamic Studies itu keliru. Ilmu Islam itu dijaga bukan untuk merevisi ajaran dulu, enggak, menjaga kemurniannya, itu yang benar, ya. Itu diajarkan dalam hadis ini. Makanya semua hal yang baru malah dicela. Siapa yang buat hal-hal yang baru, gitu ya, maka tertolak dia. Nah, begitu. Intinya muncul seluruh aliran sesat itu kan mengajarkan hal baru tuh intinya. Intinya begitu. Contoh, Rasul mengajarkan Nabi terakhir adalah Muhammad bin Abdullah, itu ajaran Nabi. Lalu kemudian ada ajaran baru mengajarkan pintu kenabian belum tertutup, muncullah Ahmadiyah, kan gitu tuh. Itu karena mengajarkan hal baru yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Intinya begitu. Ya. Malaikat Jibril itu hanya datang kepada Nabi dan Rasul. Lalu orang di akhir zaman ada yang mengaku bertemu malaikat Jibril, lalu buat agama baru. Nah kan gitu tuh. Itu hal-hal baru intinya, dan ini sudah diramalkan Nabi. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin."
tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Barang siapa di antara kalian yang berumur panjang, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan geraham kalian. Awas, hati-hatilah kalian dengan segala hal yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Jadi kreativitas dalam agama itu malah disebut bid'ah. Jadi bid'ah itu intinya adalah mengkreasikan agama. Ya, bid'ah itu esensinya adalah mengkreasikan agama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ulama itu tidak pernah mengkreasikan. Ulama itu mengajarkan agama itu tidak pernah mengkreasikan. Ulama itu hanya menjelaskan yang diajarkan Nabi. Peran ulama itu hanya mensistematisasi, ya, mensistematisasi, mempertajam penjelasan, memberikan reasoning yang bagus. Intinya itu hanya menguatkan penjelasan Nabi, begitu. Di Quran itu kan dijelaskan ayat-ayatnya detail mulai awal sampai akhir. Lalu ulama membagi-bagi. Oh, ini ayat tentang keluarga. Oh, ini ayat tentang hukum pidana. Oh, ini ayat tentang perjanjian-perjanjian. Oh, ini ayat tentang pernikahan. Ulama itu hanya itu aja, mensistematisasi biar mudah dipahami. Tapi tidak pernah mengkreasikan. Karena kreasi itu bid'ah. Tidak ada yang mengkreasikan, tidak ada yang berani. Ya. Hadis Nabi sekian banyak dikumpulkan jadi satu. Kemudian ada yang dikelompokkan jadi bab tauhid, ada bab iman, bab toharoh, bab sholat, bab puasa, bab haji, bab zakat. Peran ulama hanya begitu saja, mengkelompokkan, mensistematisasikan, menjelaskan, mensyarahi, mempertajam, mengkontekstualisasikan biar kontekstual dengan zamannya, itu aja. Tapi tidak pernah mengkreasikan, gitu ya. Yang mengkreasikan dalam agama masuk yang dicela oleh Nabi ini, ya. Jadi sekarang kita bisa memahami bahwa hadis Nabi ini semangatnya memang menjaga kemurnian Islam. Gimana cara kita biar ikut andil menjaga kemurnian Islam? Ya berarti harus sensitif dengan segala hal yang baru yang sifatnya mengkreasikan agama. Harus sensitif. Harus sensitif dengan hal yang dinamakan bid'ah, gitu ya. Tidak boleh alergi dengan kata bid'ah. Meskipun kadang ada yang salah paham dengan istilah bid'ah, ya. Ada yang salah paham dengan istilah bid'ah kemudian mengatakan pokoknya hal baru nggak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Nah, itu salah paham. Sampai levelnya tisu itu bid'ah. Ada yang bilang begitu karena nggak ada di zaman Nabi. Tisu itu bid'ah. Zaman Nabi kalau istinja ya pakai batu. Akhirnya ke WC bawa batu. Itu ada, itu masih ada itu yang seperti itu. Sampai dikritik oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya khusus itu. Ada kaum muslimin yang keliru memahami bid'ah, sehingga karena saking pengennya ngikuti di zaman Nabi sampai beristinja pun pakai batu dengan alasan Nabi memakai batu. Padahal itu kan fakta wasilah. Wasilah itu ya berubah terus sepanjang zaman, tidak masalah. Bukan esensi dari agamanya. Zaman Nabi naik haji pakai unta, pakai kuda. Zaman sekarang ya pesawat lah. Ya masa dari Malang ke Saudi sana pakai unta itu gimana? Nggak masuk akal, gitu ya. Nah, itu contoh yang salah atau salah paham memahami bid'ah. Tapi kita tidak boleh alergi dengan kata bid'ah. Ini memang piranti untuk menjaga kemurnian Islam. Semua yang sifatnya mengkreasikan agama, ya itulah bid'ah. Ya, dengan alasan apapun. Ya, begitu. Oke. Makna lain dari hadis ini adalah hadis ini seakan-akan menjadi penyempurna hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Dari sisi mana? Ya. Dari sisi bahwa Allah itu kan memerintahkan amal soleh. Amal soleh itu apa sih definisinya? Amal soleh itu gampangannya adalah segala perbuatan yang kalau dilakukan Allah itu senang, Allah itu ridho, itu amal soleh intinya. Dan Allah itu agar senang, agar diterima oleh Allah, maka amal soleh itu harus memenuhi dua syarat.
ada syarat batin, ada syarat lahir. Syarat batinnya adalah harus ikhlas, murni karena Allah. Syarat lahirnya adalah harus sesuai dengan syariat. Nah, syarat batinnya itu diatur oleh hadis innamal a'malu binniyat. Karena saat melakukan amal apapun harus murni karena Allah. Syarat lahirnya adalah harus sesuai syariat. Nah, sesuai syariat ini dikontrol oleh hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Berarti harus sesuai dengan syariat, karena kalau enggak sesuai syariat maka tertolak. Contoh enggak sesuai syariat, sholat menghadap ke arah timur untuk orang Indonesia, kan enggak sesuai syariat toh? Nah, itu tertolak. Sholat tapi tidak wudhu, nah itu juga tertolak karena enggak memenuhi syarat toharoh. Mau haji tapi nggak ngerti hukum-hukumnya sehingga kemudian melanggar haji. Semua yang amal haji dilakukan tapi saat wukuf nggak mau wukuf, ya nggak sah hajinya. Wong intinya haji di wukuf, gitu ya. Nah itu harus sesuai syariat. Nah, syariat itu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa amal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, ya. Nah, jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa beramal baik itu tidak cukup hanya semata-mata baik saja, tapi harus sesuai dengan syariat. Karena kalau semata-mata berbuat baik saja, ya orang bisa mengkreasikan sesukanya nanti. Itu berbahaya. Orang nanti bisa mengkreasikan seperti beberapa aliran yang menyimpang itu mengatakan begini, udahlah tidak usah haji ke Mekah, cukup orang itu berpuasa saja sekian bulan untuk menggantikan haji. Itu mungkin kelihatan baik, tetapi tidak diterima Allah karena tidak sesuai dengan syariat, ya. Oke. Nah, amal itu intinya dua, ibadah dan muamalah. Penjelasan para ulama begitu. Jadi ketika di sini dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak sesuai perintah kami maka dia tertolak. Maka dijelaskan amal itu di sini intinya adalah ibadah dan muamalah. Nah, barang siapa mengkonsep ibadah sendiri, maka berarti dia tertolak berdasarkan hadis ini. Nah, di zaman Nabi itu ada orang yang pertama kali mengkonsep ibadah sendiri yang diketahui oleh Nabi, tapi langsung dikoreksi oleh Nabi. Bagaimana kisahnya? Nah, kisahnya begini. Suatu saat Rasulullah itu berkhutbah, khutbah Jumat. Lalu kemudian Rasulullah melihat ada orang yang berdiri di tengah terik matahari, berpanas-panasan, ya. Lalu kemudian Rasul bertanya, ma balu hadza? Ini orang kenapa kok berpanas-panasan di siang terik matahari tanpa peneduh dan dalam keadaan berdiri? Setelah ditanya, ternyata dia menjawab, saya bernazar bahwa saya akan terus berdiri di sini dalam keadaan dibakar sinar matahari, tidak duduk, dalam keadaan kepala terbuka, tidak berteduh, dan dalam keadaan berpuasa dan tidak berbicara selama Rasulullah masih berkhutbah. Kalau Rasulullah selesai berkhutbah, maka baru saya akan duduk dan berteduh. Nah, jadi dia memaksudkan bernazar seperti itu adalah untuk mengagungkan khutbahnya Rasulullah. Apa respon Rasulullah? Apakah memuji tindakan lelaki tersebut? Ternyata Rasulullah melarangnya. Rasul mengatakan, muruhu falyatakallam wal yastazil wal yajlis wal yutimma siyamahu. Perintahkan dia supaya berbicara dan perintahkan dia supaya berteduh, lalu perintahkan dia supaya duduk dan perintahkan dia menyempurnakan sholatnya. Nah, ini jadi pelajaran penting bagi kita. Tindakan lelaki ini tidak semuanya mengkonsep ibadah sendiri, enggak. Ada yang sesuai syariat, ada yang mengkonsep ibadah sendiri.
Yang sesuai syariat mana? Memenuhi nazar, itu benar. Memenuhi nazar itu memang sifatnya orang beriman. Di surat Al-Insan ada ayat yang memuji orang yang memenuhi nazar. Yufuna bin nazri, kata Allah. Sifat mereka adalah memenuhi nazar. Jadi kalau orang sudah bernazar, maka dia wajib memenuhi nazarnya. Misalnya, saya bernazar membaca Quran setiap hari 1 juz misalnya selama 1 tahun. Nah itu wajib dipenuhi, itu wajib hukumnya. Awalnya membaca Quran tidak wajib. Awalnya membaca Quran tidak wajib, tapi kalau sudah dinazarkan menjadi wajib. Begitu. Saya bernazar untuk sholat malam berturut-turut selama 40 hari, itu jadi wajib, meskipun sholat malam hukum asalnya tidak wajib. Jadi dari sisi memenuhi nazar benar, dari sisi puasanya benar, karena ada syariat puasa memang. Tapi yang keliru adalah mengkonsep ibadah dengan cara berdiri, berpanas-panasan, tidak berteduh. Nah ini yang keliru. Akhirnya oleh Rasulullah disuruh untuk berbicara, ya. Tidak berbicara itu termasuk mengkonsep ibadah sendiri yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Meskipun kalau dirinci satu-satu itu juga ada ibadah yang mengandung itu, gitu ya. Contoh misalnya berdiri, dari sisi berdiri itu adalah ibadah pada saat orang azan. Azan kan bukan duduk toh, syariat azan ya berdiri, gitu ya. Saat haji itu juga berdiri. Saat sholat juga berdiri, gitu ya. Saat berdoa di Arafah itu juga berdiri. Tetapi kalau tidak sesuai dalil, gak ada perintah Nabi, maka itu namanya mengkonsep ibadah sendiri, dan itu tidak boleh. Panas-panasan, apakah ibadah? Bener kalau kondisinya ihram. Karena laki-laki ihram itu nggak boleh pakai penutup kepala, nggak boleh, harus panas-panasan. Itu bener, jadi ibadah itu memang. Kalau wanita kan pakai penutup ya. Laki-laki itu kalau ihram, entah haji atau umroh, nggak boleh pakai kopiah, ini nggak boleh. Penutup apapun nggak boleh, payungan nggak boleh. Harus panas-panasan. Itu bener ibadah. Tapi dalam kondisi ihram, selain ihram bukan ibadah. Jadi kalau orang mengkonsep sendiri, nggak jadi ibadah itu. Tertolak yang semacam itu. Ya. Oke. Jadi ini mengajarkan prinsip kepada kita bahwa sesuatu yang terhitung pada suatu ibadah tidak bermakna menjadi ibadah pada semua kondisi. Enggak, harus dibatasi pada dalil yang menjelaskan bahwa sesuatu itu menjadi ibadah. Ya. Termasuk yang tertolak adalah beribadah dengan ibadah yang dilarang. Misalnya berpuasa tapi di hari yang diharamkan berpuasa. Misalnya apa? Hari raya. Enggak boleh. Puasanya bagus, tapi kalau puasa tanggal 1 Idul Fitri, ya jadi terlarang, tertolak. Gak bisa berharap pahala. Gak bisa mengatakan, loh Idul Fitri itu kan harinya orang makan-makan, jadi kalau kita puasa, wah itu luar biasa, pahalanya paling gede karena godaannya lebih banyak. Nah, gak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena ada dalil yang melarang berpuasa pada hari raya. Puasa saat 10 Dzulhijjah juga salah. Puasa di hari tasyrik juga keliru, karena termasuk hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Termasuk juga misalnya yang tidak mendapatkan pahala adalah sholat di waktu yang dilarang. Sholat itu bagus, tapi kalau di waktu yang dilarang nggak berpahala. Contoh yang dilarang itu apa? Ada 5 waktu yang dilarang. Pertama saat terbit matahari, yang kedua adalah saat matahari pas di tengah, yang ketiga adalah saat terbenam matahari, yang keempat adalah setelah sholat asar, yang kelima adalah setelah sholat subuh. Jadi kalau ada orang sholat setelah subuh itu keliru, kecuali sholat duha ya, sudah jam 6 atau jam berapa ya. Sholat subuh, sholat lagi itu keliru, itu sholat yang dilarang, tidak diterima amal semacam itu. Kecuali sholat qadha, itu baru bener. Setelah sholat asar nggak ada sholat. Jadi kalau ada sholat asar orang sholat sunnah itu salah, karena itu waktu yang dilarang untuk sholat, tidak dapat pahala apa-apa. Nah itu pentingnya hadis ini, biar tahu bahwa kalau nggak ada perintah Nabi itu tertolak. Ya. Kalau misalnya menambah sesuatu, maka tambahannya tersebut bisa membuat pahala itu hancur lebur, bisa juga membuat dia tidak dihitung saja. Contoh membuat hancur lebur misalnya menambah rakaat sholat subuh. Nah itu kan menambah sesuatu tuh yang tidak ada dalam agama. Yang demikian ini membuat pahala nggak dapat pahala apa-apa, bahkan
terhitung melakukan dosa karena membuat sesuatu yang baru dalam agama. Kalau misalnya menambah sesuatu yang tidak disyariatkan, maka tidak mendapatkan pahala, sia-sia saja. Contohnya apa? Misalnya membasuh wudhu lebih dari 3 kali, maksimal kan 3 kali sebenarnya. 1 kali wudhu itu sah, 2 kali lebih bagus, yang paling afdal 3 kali. Kalau sudah 4, 5, 6, 7 itu sudah berlebihan, itu tidak dihitung pahala. Itu ya, malah sebagian ulama mengatakan makruh itu karena sudah berlebihan dalam urusan memakai air. Nah, ini kembali ke hadis ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang berbuat sesuatu yang tidak ada perintah dari kami, maka itu tertolak. Gitu ya. Termasuk juga jika misalnya beribadah dengan sesuatu yang diharamkan. Misalnya bangun masjid tapi pakai uang korupsi. Ya, itu gimana itu coba? Kan banyak kayak begitu ya. Bangun masjidnya bagus, tapi pakai uang korupsinya, itu kan salah itu. Ya, itu seperti apa yang semacam itu? Kalau masjidnya sih, masjidnya masjid yang sah dipakai untuk sholat, tidak masalah. Tapi bagi orang yang bangun masjid pakai uang korupsi, itu yang bermasalah. Itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, antara yang mengatakan amalannya tertolak, ada yang mengatakan diterima tapi korupsinya berdosa. Termasuk haji pakai uang haram, kan ada kan? Haji tapi pinjam uang riba, kan sama aja ya. Haji hasil menang uang togel, kan ada juga ya. Kan ada gitu ya. Itu gimana statusnya? Hajinya diterima apa tidak oleh Allah itu? Ini ada istilah kalangan ulama berdasarkan hadis ini. Apakah masuk yang tertolak berdasarkan hadis ini ataukah tidak? Tapi jumhur mengatakan hajinya sah, gitu ya. Tapi dia berdosa karena perbuatan memakai uang haramnya itu, yang hanya bisa ditebus jika dikembalikan pada yang berhak. Kalau uang korupsi, uang curian, kembalikan pada pemiliknya. Kalau itu uang togel, ya kan nggak mungkin dikembalikan pada orangnya ya. Maka cara membersihkannya adalah dengan takhallus istilahnya. Takhallus itu disumbangkan untuk kepentingan umum, bangun jalan, bangun rumah sakit, untuk kepentingan anak yatim dan lain sebagainya, gitu ya. Ya, termasuk yang dibahas di zaman dulu adalah orang sholat di tanah yang dirampas. Kan kadang-kadang kan terjadi ya kasus sengketa tanah. Itu bukan tanahnya, tapi kemudian diakui sebagai tanahnya. Kan banyak kayak gitu ya. Itu gimana status sholatnya itu? Nah, ini sama seperti haji tadi statusnya. Ada ikhtilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sholatnya tertolak selama-lamanya, selama sholat di situ. Ada yang mengatakan bahwa sholatnya sah, bisa diharapkan dapat pahala, tapi dia terus berdosa selama tanah tersebut belum dikembalikan ke pemiliknya, gitu ya. Ya, itu contoh-contoh dalam urusan ibadah. Dalam urusan muamalah banyak, ya. Misalnya dalam urusan pernikahan, misalnya. Pernikahan itu kan diperintahkan agar sesuai dengan syariat. Kalau orang menikah tidak sesuai dengan syariat, misalnya nikah tapi dibatasi waktunya, nikah seminggu, nikah kontrak itu ya. Nah, itu tidak sah, sehingga nggak ada konsekuensi hukum, gitu ya. Termasuk misalnya orang itu jual beli tapi nggak sesuai dengan syariat Islam, itu kepemilikan hartanya menjadi tidak sah, harus dikembalikan. Contoh misalnya jual beli yang nggak sah itu adalah jual beli dengan memakai yang diistilahkan dengan jual beli hasad. Jual beli hasad itu di zaman jahiliyah itu adalah orang membeli dengan cara melempar kerikil ke barang dagangannya. Jadi dilempar, kena barang yang mana itu yang menjadi miliknya. Jadi agak gambling gitu ya. Nah, zaman sekarang itu berkembang menjadi berbagai jenis permainan. Ada permainan bayar sekian gitu ya. Capit yang mana, kena yang mana gitu ya. Kalau dapat. Nah, itu kalau belajar fikihnya harusnya hati-hati. Jangan sampai hanya dibilang karena itu merasa hanya permainan, kemudian kita mengabaikan aspek-aspek yang terkait dengan keabsahan kepemilikan. Ya. Nah, itu banyak ya, banyak hal yang bisa kita kembangkan dari rincian hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Baik, Bapak sekalian, karena sudah masuk waktu Isya, barangkali sampai di sini dulu. Barangkali sebelum diakhiri ada yang mau bertanya, monggo silakan. Menyikapi